Yo, halo! Kali ini saya mau coba main beberapa game pakai emulator yang terbilang berat di handphone yang punya spek tinggi. Ya, jadi di sini saya pakai Asus Zenfone 8 buat coba main gamenya. Untuk speknya, handphone ini pakai chipset Snapdragon 888, RAM-nya 8GB, internalnya 128GB, layarnya berukuran 5,9 inch Full HD+, Super AMOLED 120Hz, baterainya 4000 mAh, dan OS-nya Android 11 yang bisa diupdate ke Android 12. Tapi ini saya belum update. Sebenarnya spek atau chipset yang ada di handphone ini bukan yang terbaru, tapi untuk performanya saat ini masih bisa diandelin banget. Dan handphone ini saya pakai sebagai daily driver. Nah, saya juga pakai controller atau gamepad untuk main gamenya. Di sini saya baru beli GameSir X2 USB Type-C. Di dalam boxnya ini dapat pouch atau wadah gamepadnya. Terus isinya ada kotak aksesoris, yaitu 4 buah thumb atau cover analognya. Terus ada kertas ucapan gitu, ada buku panduan penggunaan, dapat stikernya juga nih, dan pastinya ada unit gamepadnya yang berwarna putih. Oke, bahas gamepadnya ditahan dulu, jadi langsung aja gas cobain gamenya. Yang pertama, saya coba buat main game dari konsol Nintendo Switch pakai emulator EggNS. Ya, manfaatin fitur gamepadnya ini juga kan, yang jadi salah satu syarat untuk main game Switch. Oh ya, ini saya nggak ubah settingannya macam-macam, cuma buat nampilin FPS dan mapping tombolnya aja. Untuk hasilnya, game-game yang memang udah ada di list dari situs EggNS dan statusnya grade A, pas dimainin itu tetap ada yang lancar, ada yang enggak. Ya, pastinya nggak sempurna juga, karena selain frame drop, di cutscene-nya itu macet-macet. Tapi walau begitu, ini masih ada yang termasuk playable. Sedangkan game yang memang nggak ada di listnya, atau di bawah grade B, itu pas main memang frame drop banget dan macet-macet, atau error di tampilannya. Jadi kurang nyaman dimaininnya. Terlebih lagi kalau handphonenya udah panas. Wah, itu ngeri-ngeri sedap dipaksanya. Terus saya coba buat main game PS2 pakai emulator Aether SX2. Resident Evil 4. Hasilnya, dari beberapa game yang saya coba, itu ternyata masih lancar loh dimaininnya. Gak macet-macet, dan untuk frame drop-nya juga masih terhitung jarang. Saya rasa ini playable ya. Oh iya, ini juga nggak pakai settingan yang macem-macem ya. Lanjut, saya coba buat main game PSP, pakai emulator PP-SSPP. Dan ini game yang menurut saya memang cukup berat, karena sepengalaman saya tes di berbagai device itu nggak semuanya lancar.
Nah, untuk hasilnya ternyata lancar juga. Walaupun memang ada sebagian di beberapa kondisi game itu frame drop, yang tadinya 60 fps jadi 40-an. Ya cukup kerasa, yang tadinya lancar banget jadi menurun. Terus saya coba juga nih main game Nintendo Wii dan GameCube pakai emulator Dolphin. Untuk GameCube ini, saya rasa kehitung cukup lancar dibandingkan handphone yang pernah saya coba. Ya iyalah, speknya juga ini kan tinggi. Tapi untuk Wii, itu kerasa masih agak macet dan frame drop pas lagi baru-baru main. Habis itu, saya coba main game Nintendo 3DS pakai emulator Citra. Hasilnya itu, ada beberapa game yang sebenarnya lancar, tapi nggak tahu kenapa malah sering macet-macet bentar gitu. Dan game yang saya coba ini, dari list compatibility-nya perfect. Nah, dari beberapa yang udah saya tes itu, bisa disimpulkan, spek handphone ini memang sebenarnya masih sanggup buat mainin game-game emulator yang berat. Tapi, ada juga hal yang bikin game itu masih kurang lancar. Ya, dari settingan emulatornya juga bisa berpengaruh. Tapi di sini saya pakai settingan dan aplikasi yang official supaya bisa mudah bandinginnya sama handphone atau perangkat-perangkat yang sebelumnya saya tes. Selain itu, ada yang berpengaruh juga, yaitu performa dari aplikasi emulatornya dan masalah kompatibilitas gamenya. Karena seperti yang kita tahu, bahwa game-game tersebut sejatinya memang bukan didesain untuk dimainkan dengan handphone. Jadi ya, nggak cuma angka dari speknya yang berpengaruh, tapi jenis hardware dan tentunya optimalisasi dari softwarenya juga. Seberapa tinggi spek handphonenya, kalau emulatornya belum optimal, ya tetap aja nggak lancar. Walaupun begitu, bukan nggak mungkin nih kalau ke depannya game-game yang tadinya nggak lancar bakalan berjalan lancar. Selagi hardware di handphone terbaru terus berkembang pesat dan aplikasi emulator tetap dikembangkan. Ya, dari sini saya dapat pengalaman juga, mana emulator yang benar-benar stabil, mana yang belum, mana yang harus disetting dulu, dan mana yang langsung bisa dimainin. Oh ya, untuk gamepad GameSir X2 Type-C ini, saya rasa dengan bentuk yang kayak gini lebih nyaman ya, dibanding gamepad biasa yang pakai holder gitu. Kalau model kayak gini itu lebih kerasa kayak main di konsol portable, karena si layar atau handphonenya ditaruh di tengah-tengah dari tombol. Dan ini pakai koneksi USB Type-C buat ngehubunginnya. Jadi gamepad ini nggak pakai baterai. Hasilnya bikin minim delay dan bobot gamepad ini jadi lebih ringan. Untuk tombol-tombolnya, di sebelah kiri ada tombol G atau select, terus analog, D-pad, dan tombol screenshot. Di sebelah kanan ada tombol S atau start, XYAB, analog kanan, dan tombol home. Di sini ada lampu indikator juga. Sisi kanannya kosong, sisi bawah ada lubang Type-C yang bisa dipakai buat ngecas handphonenya. Lanjut, sisi kirinya kosong, di sisi atas ada tombol LZL dan RZR. Di bagian belakangnya ada logo GameSir dan ini buat gripnya biar nggak licin. Soalnya warna putih di gamepad ini tuh doff dan bahannya plastik, jadi cukup licin. Overall saya cukup suka pakai gamepad ini karena lebih simpel, bikin lebih nyaman megangnya, praktis tinggal colok, dan lebih minim delay.
Tombol-tombolnya ini kliki, apalagi di tombol LZL dan RZR. Nah, untuk speakernya ini nggak ada masalah walaupun ini kejepit. Tapi ada rongga-rongga gitu, jadi suara tetap keluar cukup jelas dari speaker handphonenya. Keterbatasan gamepad ini yaitu cuma bisa dipakai di handphone yang punya USB Type-C pastinya. Dan nggak bisa dipakai buat device lain yang ukurannya lebih besar. Soalnya ini cuma bisa muat sampai handphone yang panjangnya 173 mm. Tapi kalau ada kabel penghubungnya sih mungkin bisa ya. Terus untuk harganya, ini terbilang mahal. Saya beli lewat toko Pak Edi, dapat harga 740.000. Segitu udah hampir kayak beli stick DualShock 4 resmi dan ori. Tapi keuntungan dari GameSir X2 Type-C ini, dia bisa untuk main game Nintendo Switch menggunakan emulator Egg&S. Emulator yang udah bisa mainin beberapa game populer Nintendo Switch dan cukup stabil dari yang lain untuk saat ini. Tapi menurut saya, kalau beli gamepad ini dan handphonenya punya spek yang rendah, kayaknya agak mubazir gitu. Karena masih banyak model gamepad seperti ini yang harganya lebih murah. Terus kalau handphonenya dipaksa main game yang berat banget sampai overheat, itu sayang juga kan handphonenya. Terlebih lagi mainnya juga kurang lancar. Tapi kalau memang nggak masalah sama segala resikonya, ya silakan dicoba sendiri. Oke, jadi itulah coba-coba main game pakai emulator di handphone dengan spek yang tinggi dan pakai GameSir X2 Type-C. Kalau ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.